Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita kembali bertemu dalam rangka silaturahim sekaligus menambah wawasan kita. Mudah-mudahan kehidupan ini akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pilar ajaran Islam adalah akhlak. Akhlak ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan, ibadah, dan diikuti dengan akhlak. Akhlak ini berbeda dengan etika, moral, tingkah laku. Kalau akhlak benar-benar tumbuh dari hati nurani seseorang untuk berbuat. Beda dengan etika, bisa berubah-ubah melihat situasi dan kondisi, tapi akhlak tidak. Benar-benar muncul di hati nurani seseorang sehingga dia bersikap sedemikian rupa. Berbuat baik dia bukan untuk dipuji oleh manusia. Berbuat jahat pun demikian, bukan berarti dia lebih hebat. Baik dan buruk itu adalah merupakan bahagian daripada akhlak, sikap moral. Inilah yang menurut peneliti di Indonesia bahwa saat ini akhlak itu yang kedodoran katanya. Akhlak itu yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat hadiran manusia, apalagi dengan tuntunan ajaran agama kita. Nabi diutus diantaranya untuk memperbaiki akhlak. Hadis Ibnu Hibban. Kala itu di Makkah itu akhlak manusia sangat luar biasa kalau dibanding dengan ajaran Islam. Yang kuat itu yang kuasa, yang berkuasa itu kuat. Orang yang pintar dia kuat, dan seterusnya. Adalah sikap yang baik itu ketika dia di atas, maka dia banyak bersyukur.
jadi orang sugih, jadi orang kaya. Ia tidak membanggakan apa yang dia alami. Malah yang lebih bagus dia kaya tidak merasa bahwa itu kelebihan luar biasa dibanding orang lain. Ia sedang sugih dan kaya hebat. Ada istilah jatuh tapai. Mana itu? Jadi ketika dia berhasil, dia banyak bersyukur. Ketika belum berhasil, dia bersabar. Ya, akhlak sikap itu semua tumbuh dari hati nurani. Tidak ada paksaan dari siapa-siapa. Dia menuruti apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana dia bersikap, bertingkah laku supaya dirinya selamat, supaya dirinya tidak zalim. Terhadap diri sendiri juga kita punya sikap, Pak. Tingkah laku terhadap diri sendiri. Di antaranya kalau seseorang tidak melaksanakan ibadah, itu menzalimi diri. Sebab akibat tidak beribadah itu tidak sholat, tidak puasa, zakat, haji, mengakibatkan diri dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Artinya menzalimi diri sendiri, menganiaya diri dewek. Oleh karena itu kita bersikap kepada diri jangan menzalimi. Diri kita punya harga diri, istilahnya harga diri. Dia punya iman yang kuat, punya ibadah yang bagus, akhlak yang baik, itu sudah harga diri itu. Ketika itu tidak ada, menurut Allah tidak ada harganya orang itu. Iman tidak kati, ibadah lewat, akhlak amburadul, Masya Allah. Padahal menurut tuntunan agama kita, agama Islam, bahwa ketika imannya bagus, itu memunculkan akhlak yang mulia. Ketika ibadahnya bagus, mudah-mudahan tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Itu terhadap diri sendiri. Maka kita juga kepingin diri kita dewek ini kita pelihara dengan bagus, kesehatan lahir, batin, kita yang tahu. Kesehatan itu ya perlu makanan, perlu olahraga, perlu istirahat. Jangan dibiarkan diri kita terkantuk-kantuk gara-gara tidak tidur malam misalnya. Kalau sekali-sekali sekedar enjoy, mungkin ada di toleransi. Kalau tiap malam giliran main gapleknya dari jam 8 sampai jam 3. Subuh hanya 10 menit tak tahan. 10 menit. Baca surat sajadah itu 10 menit Pak, 15 menit paling lama. Tak tahan. Ngajinya paling-paling 10 menit, itu pun banyak gangguan. Akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian berlanjut akhlak kepada kita punya keluarga. Nah ini agak berat lagi. Sikap terhadap keluarga. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, punya sikap Nabi terhadap istrinya menghormati, menghargai.
Kalau dia kayak Aisyah itu cantik, dia omongnya dihargai. Ya Humairah dihargai. Begitu yang tidak cantik dia omong tidak bagus, bukan, masih dihargai. Ya, saling harga menghargai itu salah satu juga sikap akhlak. Jika kita menghargai orang, pasti orang menghargai kita. Kalau kita tidak menghargai, tidak menghormati seseorang, maka dia dianggap tidak apa juga terhadap orang lain. Nah, menghormat itu tidak perlu dengan berlebih-lebihan. Kan tidak perlu kita bertemu dengan wong pakai cak tentera hormat gerak, tidak perlu. Mungkin harga menghargai itu, saling harga menghargai itu ya kalau dia bermotor dengan orang berjalan, yang bermotor negur duluan, kan itu. Teguran itu assalamualaikum. Bermotor dengan mobil yang punya klaksonnya, titnya itu. Dan seterusnya, wah hebat Pak. Harga menghargai, tidak ada manusia ini yang punya lebih galau itu tidak ada Pak. Pacak galau, lihai semua, tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Pasti. Ketika lebih tidak usah sombong. Ketika kurang tidak usah kecil hati. Kan selesai dia itu Pak. Ya, ketika ada kelebihan dia tidak pula menyombongkan diri. Apa nak disombongkan? Kelebihan yang diunjuk Allah kepada manusia hanya sedikit. Dikit nian Pak. Ilmu dibanding dengan ilmunya Allah tidak ada artinya. Pengalaman, banyak orang yang berpengalaman, tapi orang yang sangat berpengalaman itu tidak ada arti di hadapan Allah. Yang ada arti di hadapan Allah itu adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang mulia di sisi Allah itu orang yang takwa. Punya sikap yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, yang dilarang justru ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terhadap keluarga, suami, istri, anak-anak, sanak saudara, saling harga menghargai satu dengan yang lain, dan ini yang amat sulit untuk kita terapkan. Terkadang keluarga malah kayak tidak bersaudara, tidak sebagai keluarga. Orang lain malah sebagai keluarga. Kita tidak ada sekarang nih Pak, cuman keturunan Nabi Adam baik kan. Tapi ketika kumpul di masjid, kayak bersaudara kita. Diikat dengan apa itu? Diikat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'min ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin itu bersaudara. Tidak melihat dari mana ini, dah. Masuk masjid, ini bukan wong Padang nih, keluar. Ini bukan wong Jawa, keluar. Tidak ada. Ketika masuk masjid kita bersaudara. Nah, yang paling sulit kita adalah di samping keluarga tadi, anak-anak kita. Ini berat Pak. Bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah merupakan titipan Allah.
supaya kita membinanya. Kata Ibu Zakia Derajat, membina anak-anak itu dari kecil, malah sebelum lahir itu sudah dibina. Macam mana sebelum lahir dibina? Ya mungkin seorang ibu ketika mengandung itu ya banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ngaji, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan binaan. Malah ada orang tua sekarang itu untuk membina anaknya, biarlah hartanya habis. Biarlah hartanya habis untuk anak-anaknya. Diharapkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah, kan itu. Lebih-lebih sekarang Bapak ya, menyekolahkan anak itu mahal harganya. Masuk TK bela 5 juta. Ketika TK itu benar-benar membina moral, akhlak anak-anak, ya ada orang tua never mind, tidak apa-apa. Nah, masuk SMP aja sudah sekian puluh juta. Ketika dia masuk ke sana moralnya menjadi bagus, bangga orang tua. Nah, yang sakit menyakitkan itu dia membina dengan harta yang banyak, tapi akhlaknya tidak pos, tidak bagus. Mana ciri akhlak anak yang bagus kepada kedua orang tuanya? Dia tidak melawan apa yang diharapkan oleh wong tuanya. Wong tua yang bagus itu tidak pernah mengarahkan anak-anaknya supaya menjadi orang yang buruk. Dan jarang kita dengar orang tua ngajari anaknya, nak, pergilah pasar, nyopetlah kau sana. Kan jarang Pak ya. Malinglah kau sana. Malah dimarahnya kalau ada anak yang berbuat tidak bagus. Bila anak kita menjadi anak soleh dan soleha, itulah merupakan modal hidup kita di luar diri kita ini. Anak-anak nanti mendoakan, syukur-syukur kalau dia orang tuanya meninggal pacak jadi imam, wah bagus. Jadi imam. Ini yang kita sayangkan, wong tuanya meninggal, imam suruh wong lain, dia ngobrol di luar. Wah, masya Allah. Mana itu? Lek. Dan termasuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah, ini juga amat berat. Amat berat kita membinanya. Maka sekarang ada yang berpendapat ngajak anak itu jangan ngomong lagi, tarik tangannya, hayo. Nah, bukan ngomong lagi. Itu semua dibiasakan dari kecil. Kalau dah besar Pak, why? Wong tua makin lama makin tua, anak makin kuat. Sejak belagu, wah telentang bapaknya. Naguhnya kuat. Wong tua lah mulai royo. Sejak beli motor tenju telentang bapaknya. Sejak beli mobil, belehnya. Karena itu kemarin ada pertemuan apa itu, untuk apa harta kalau diantaranya tidak untuk pribadi kita sendiri. Anak penting, orang miskin perlu uluran tangan orang yang kaya. Tapi bagi orang yang kaya tadi ya untuk diri dewek ya juga perlu.
duit ada sate lewat ndak nian beli sate hanya neguk air ludah baik lemak sate. Kalau duitnya banyak itu. Ini terhadap keluarga akhlak terhadap keluarga. Nah, ada orang yang meneliti di antara sikap yang bagus terhadap keluarga itu menyuruh anak untuk beribadah berjamaah misalnya, berjamaah baik di masjid maupun di rumah barangkali ya, berjamaah, makan bersama. Karena sekarang lah mulai Pak jarang makan bersama itu karena memang kondisi Pak ya. Kalau orang tua kita dulu ndak katik siko yang hadir belum makan. Tunggu dulu, tunggu lengkap. Oh, dulu Pak dulu. Sekarang lah ngambil dewek-dewek. Ambil dewek-dewek waktunya berbeda-beda. Oh, dulu ya Pak. Mana si Anu? Oh, masih main. Panggil, makan. Cuman itu juga kesempatan waktu dulu sebelum makan tunjuk nasihat dulu. Di masa Nabi kayak gitu Pak, nasihati orang-orang yang belum beriman itu diajaknya makan bersama. Tapi hebatnya rombongan abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal. Hitungnya, oh Nabi ini ceramah sebelum makan ya. Nah, sebelum makan. Rombongan Abu itu belum masuk sebelum makan. Kapan ladem Nabi nak ngijuk nasihat bermasuk dia. Nah, kalau Nabi itu ngijuk nasihat sudah makan, dem makan keluar dia. Lima itu nian. Rombongan abu-abu itu. Kalau tua dulu puasa anak-anak itu dipaksonya Pak. Baru umur 3-4 tahun puasa sejam. Hari ini sejam, besok sejam setengah dan seterusnya. Jadi polanya itu berbeda, tapi berbeda itu tidak menjadi kita putus asa. Nah sekarang pacak melalui HP dan ada grup-grup. Nah, ada di antara grup kita itu masuk Pak Flash ini tiap waktu dikirimnya sholat katanya. Kan pacak melalui HP. Ada juga kawan tuh jam-jam 2 tahajud. Nah, jadi artinya dakwah itu ya kalau dulu harus bertemu dengan orangnya, sekarang tidak perlu bertemu terkadang. Malah dengan adanya HP ini sampai ke tangannya bersangkutan. Sholat, tahajud, puasa. Nah, hari ini 10 Pak ya, tanggal 10 hari ini ya. 10 Muharram. Dalam bulan Islam itu tidak ada bulan Syuro Pak. Yang ada Muharram. Siapa penyebut Syuro? Muharram ada Pak ya. Itu karena nama bulan dong. Haram. Kita baca sekilas 10 ini sangat luar biasa kejadian-kejadian terdahulu. Allah menunjukkan kekuasaannya. Apapun yang terjadi dalam diri Nabi itu merupakan mukjizat dan tak bisa ditiru dan tak bisa diulang lagi. Jangan coba-coba Pak Hen nak bakar cak Nabi Ibrahim itu angus nian kita. Aku nak bakar diri aku. Carilah kayu sebanyak masjid ini, bakar, nyebur kita sana mati.
pinggir laut kita bawa tongkat, kepuk laut tuh tidak terbuka jalan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi Allah tunjuk keselamatan itu untuk menunjukkan mukjizat kehebatan Allah terhadap hambanya, menunjukkan untuk kekuatan nabi dan rasul itu. Ya akhlak. Terus akhlak terhadap masyarakat. Wah, ini lebih luas lagi masyarakat bersikap terhadap masyarakat. Makanya Madinah itu masyarakatnya masyarakat yang bagus, madani, Madinah satu dengan yang lain saling harga menghargai, tidak saling atau mengatoi. Cuman itu tadi ketika dia akhlaknya bagus, tidak pula yang buruk-buruk dia tampilkan, yang bagus-bagus dia tampilkan. Senyumnya, senyum tak mengot, ya. Negurnya tidak negur ngertak-ngertak. Termasuk negur-negur itu Pak, kadang-kadang orang tersinggung dengan gertak-gertak itu. Wih, anjing semayang. Oh la ilallah, wih anjing semayang. Anjing mana semayang? Enggak lah. Negur wong manggil anjing. Akhlak sikap. Termasuk sekarang ini masuk sikap berpolitik. Sebenarnya berpolitik itu bagus Pak. Politik yang sopan, politik yang ramah. Tapi kenyataan di lapangan, wahyo Pak. Politik itu yang penting aku duduk di kursi, wong matilah situ. Sebenarnya politik itu bagus. Bagus. Maka ada orang yang nulis sekarang gara-gara umat Islam tidak mau berpolitik, tempat-tempat strategis diambil oleh orang di luar Islam. Kalau mereka ada di situ, sekendak baik Pak. Peraturan-peraturan itu dirubahnya. Saya punya kawan di Jakarta itu, dia pengusaha apa yang berkaitan dengan tahu nih Pak, tahu, tempe. Laku bukan main dia. Oleh kawan tidak senang tadi, dibuatnya peraturan melalui DPR, MPR. Tidak boleh beli kedelai dari luar negeri katanya. Pakailah produk-produk dalam negeri. Tak boleh beli ke luar negeri Pak. Yang dalam negeri inilah dibelinya galau. Aju kawan yang punya usaha tadi mati. Itu tak kati kedelai itu tak kati jual dia. Yang jualan dia tadi dibeli juga oleh kawan sebelah tadi, capaknya ke laut situ. Ini usahanya mati. Itu dan persaingan terlebih-lebih dia menganggap persaingan yang bagus itu bukan dalam Islam, di luar Islam. Karena itu sikap moral ini perlu kita kembangkan, sikap moral yang dianjurkan, diperintahkan oleh ajaran agama kita. Satu dengan yang lain saling. Saling ini Pak berarti bukan hendak dewek, bukan hendak sendiri. Hendak dua belah pihak saling itu. Bapak menghormati wong menghormati bapak, kan itu saling tuh. Bukan kita nak minta dihargai baik orang lain, tidak, bukan. Saling itu antar satu dengan yang lain, dengan harga menghargai, saling hormat menghormati, saling menasehati satu dengan yang lain. Semoga ke depan akhlak kita makin bagus, makin the best, dan itulah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.